Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ada 3 seleksi yang akan diubah, mulai dari seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNMPTN, kedua, seleksi nasional berdasarkan tes atau SBMPTN, dan yang ketiga adalah seleksi mandiri oleh PTN. Di SNMPTN, nantinya program studi tak lagi dibatasi berdasarkan jurusan di SMA. Peringkat akan dinilai berdasarkan maksimal 50% rata nilai rapor seluruh mata pelajaran dan maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Untuk seleksi SBMPTN, tak akan ada lagi tes spesifik ke setiap mata pelajaran. Hanya ada 1 tes skolastik yang mengukur kemampuan nalar, kognitif, dan literasi. Sementara untuk tes mandiri, akan dibuat regulasi standarisasi masuk perguruan tinggi negeri. Karena selama ini, antar perguruan tinggi negeri memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Nantinya, masyarakat juga bisa mengawasi proses pelaksanaan tes mandiri. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan transformasi dilakukan agar lebih transparan dan terintegrasi. Saat ini, SBMPTN itu mengujikan banyak materi. Banyak sekali mata pelajaran. Pasti teman-teman kita yang sudah mengikuti jalur SBMPTN sudah sangat mengenal bahwa sebenarnya jumlah informasi yang harus dihafal untuk menguasai tes-tes mata pelajaran itu begitu besar. Kita melihat juga pola-pola di sekolah-sekolah kita, di sekolah-sekolah menengah kita, bahwa banyak sekali guru terpaksa atau terdorong, tertekan untuk mengejar penuntasan materi. Dan dengan tekanan itu kurang menekankan pemahaman. Karena ada UTBK, udah SBMPTN. Jadi tekanan itu benar-benar mendorong banyak sekali guru-guru kita untuk fokus, dan bahkan orang tuanya juga menekan guru-gurunya untuk fokus kepada pertanyaan soal-soal UTBK. Dan guru akhirnya menghabiskan waktu belajar untuk melatih mengerjakan soal-soal ini. Dampaknya apa? Kualitas pembelajaran yang mendalam itu turun di dalam sekolah-sekolah kita. Dan salah satu dampak terbesar juga, saya sudah berbicara dengan berbagai macam mahasiswa mengenai masalah ini, adalah banyaknya peserta didik yang tertekan, ya, orang tua yang tertekan untuk harus mengikuti berbagai macam bimbingan belajar per mata pelajaran yang harus diambil di tes SBMPTN. Ya, tekanan ini menjadi beban finansial, beban mental bagi murid, dan ini adalah sangat sulit dan sangat diskriminatif terhadap peserta didik dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mampu untuk mengikuti berbagai macam bimbingan belajar yang mahal. Gitu. Nah, seleksi masuk PTN ini harusnya tidak menurunkan kualitas pembelajaran pendidikan menengah, dan harus lebih inklusif dan adil, tidak diskriminatif pada peserta didik dari keluarga yang kurang mampu dan tidak mampu untuk membimbelkan anaknya. Ya. Jadi apa perubahan besar yang akan kita lakukan di SBMPTN? Berikut. Karena itu, seleksi nasional berdasarkan tes sekarang tidak ada lagi tes mata pelajaran. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada lagi tes yang spesifik ke setiap mata pelajaran. Ini akan diganti dan disederhanakan. Hanya ada 1 tes skolastik yang mengukur kemampuan bernalar siswa. Kemampuan potensi kognitif, logika, penalaran matematika, ya, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Jadi kami harap ini akan menjadi kabar yang sangat gembira bagi para calon-calon pengambil seleksi nasional berdasarkan tes, di mana tidak ada lagi tes mata pelajaran dan hanya ada 1 tes yang tidak berhubungan dengan penghafalan materi, hanya berhubungan dengan kemampuan bernalar, ya, problem solving, potensi kognitif melalui tes skolastik ini. Dan literasi yang kita maksud dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bukan teknik gramatika kemampuan, tetapi kemampuan mengerti logika daripada daripada teks tersebut.
benar-benar literasi yang secara mendalam, pengertian, comprehension daripada pertanyaan tersebut. Berikut beberapa contoh tes-tes kognitif, dan tentunya peserta didik tidak akan kaget dengan jenis-jenis pertanyaan seperti ini, karena banyak dari mereka yang sudah melalui asesmen nasional, di mana banyak sekali kesamaan antara asesmen nasional dan juga tes-tes yang akan masuk di SBMPTN yang telah direvisi seperti ini. Jadi semua pertanyaannya adalah mengenai mengerti logika, ya, dan bisa menganalisa suatu problem yang kontekstual. Berikut, ya, di sini kita melihat salah satu tes penalaran matematika, di mana dipresentasikan data, dipresentasikan suatu konteks dalam situasi yang real, dan anak-anak didorong untuk melakukan analisa yang mendalam mengenai situasi ini. Dan bisa kita mengetes bagaimana anak itu bisa menggunakan informasi yang ada untuk memecahkan suatu permasalahan dan menjawab pertanyaan tersebut. Berikut, seperti poin saya yang sebelumnya, tes literasi ini bukan tes teknik mengenai membaca atau teknik untuk bisa menggunakan bahasa, tetapi benar-benar mengerti esensi daripada suatu bacaan, ya, dan bisa melakukan analisa terhadap apa yang dimaksud di dalam argumen di dalam bacaan tersebut. Berikut, dan sama juga di dalam bahasa Inggris, kita melakukan hal yang sama, benar-benar literasi mendalam, bukan yang mengetes bahasa secara cetek, tetapi mengetes logika dan pengertian analisa daripada suatu badan bacaan. Berikut. Nah, dengan demikian, skema seleksi ini akan jauh lebih adil dan memberikan kesempatan sukses kepada semua yang mengambil jalur seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi peserta didik itu tidak lagi tergantung kepada lembaga bimbel-bimbel untuk persiapan tes. Dan bagi banyak sekali anak-anak yang termotivasi ambisi tapi keluarganya tidak mampu untuk mengirim dia kepada bimbingan belajar, ini akan menjadi kabar yang sangat gembira. Dan tidak perlu khawatir lagi harus menghafal begitu banyak konten untuk mengikuti tes seleksi ini. Orang tua pun tidak terbebani dengan tanggungan finansial tambahan untuk bimbingan belajar, dan bagi guru bisa lebih fokus kepada pembelajaran yang bermakna, yang berorientasi kepada penalaran yang mendalam, bukan hafalan, dan tidak harus kejar tayang hafalan materi. Dan mereka bisa percaya diri lagi bahwa pembelajaran sesuai kurikulum itu sudah cukup untuk bisa menyiapkan peserta menghadapi seleksi, tetapi harus mendalam, fokus kepada penalaran. Nah, kerjasama antara peserta didik dan guru melalui pengasahan logika dan daya nalar murid, ini yang akan meningkatkan kesuksesan peserta didik, bukan drilling menghafalkan soal-soal tes.